Jadi saat ini di ZHM sendiri, The Premier Padang itu yang paling besar, yang paling kapasitasnya paling besar, semua paling besar lah, semua paling gitu loh. Di Padang ini. Oke, Jadi oke, kita oke. punya 23 hotel di seluruh Indonesia, Heeh. dan saat ini yang terbesar itu adalah yang di Padang. Wih, di samping tadi ya ada feedback langsung. Sebenarnya itu kan transparansi ya, Ibu berani dinilai itu ya. Iya. Kemudian juga Ibu kan ada coaching dan konseling lah kalau saya bilang ya. Ada sentuhan langsung ya. Jadi memang mungkin si karyawan itu merasa mendapat perhatian. Sehingga dia malah bisa berubah 180 derajat ya. Benar Dari sekali. asalnya udah mengundurkan diri, Iya, malah jadi karyawan yang terbaik. terbaik. Wah, Iya. keren banget nih. Hai Classy People, bertemu lagi dengan saya dalam Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Masih dengan Bu Surni, General Manager dari The Premier Hotel and Convention Padang, yang sangat keren ini. Gitu ya. Thank you. Di segmen pertama kita sempat ngobrol-ngobrol mengenai sejarahnya Bu Surni sampai terdampar jadi General Manager di hotel ini, lalu kemudian sempat kita singgung mengenai leadership ya Ibu ya, dan bagaimana implementasinya di Premier Hotel ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol di segmen kedua, masih banyak nih yang mau kita tanyain nih, bagaimana implementasi leadership di Premier Hotel ya. Iya. Ini ada hidangan nih dari Bu Surni nih. Ini khasnya The Premier Ibu Ini ya. khasnya The Premier. Bisa Pak. cerita Ibu ini apa gitu? Nah, Ibu? ini. Ini ada dua sebenarnya yang saya mau show off kan malam ini. I see. Cuman sekarang kita coba yang satu ini dulu aja. Namanya sate Merangi. Mungkin udah banyak yang kenal sate Merangi, tapi ini di Padang nggak banyak dan banyak komen dari tamu bahwa ternyata sate Merangi yang di sini itu lebih enak daripada yang di sana katanya. Kan ini dari Jawa Barat sana, Oh, Pak. I see. Nah, banyak yang bilang ini dan ini saya bawa, waktu itu saya sempat kerja 8 bulan ditugaskan di Grand Zuri Jababeka. I see. Nah, di sana saya, wah ini ada makanan enak ini. Kalau dibawa ke Padang kayaknya bagus ini. Saya panggil chef dari sini tuh nyoba, chef kita bikin ini di Padang ya. Bisa nggak? Bisa Bu. Dan ternyata alhamdulillah booming. Ada temannya satu lagi namanya sop janda, tapi mungkin next time ya. Next time, Sop okay. Jawa Sunda. Nah, itu juga booming sampai-sampai banyak loh petinggi sini yang suka. Oh, I see. Ini namanya sate Merangi, silakan. Oke, dicobain Ibu ya. Oke, ini saya cobain nih. Dan ini lontongnya lontong khas Bukit Tinggi. Jadi kita combine antara lontong Bukit Tinggi dengan Oke. satenya dari ini. Ini saya harus buka masker dulu nih. Apa? Facial. Oke. Ibu nggak nyobain Ibu? Oh, Udah untuk sering? Bapak aja deh. Udah sering banget soalnya tuh. Maknyus. Keren banget Ibu. Thank you, Pak. Enak. Ini sate Merangi yang kalau masuk sih dengan selera orang Padang karena pedesnya Pedesnya masih dapat. Gitu. Ini luar biasa. Dagingnya enak, lembut. Makasih, Pak. Rasanya juga enak. Mungkin disiram ke sini dulu ya, maaf. Oke. Gitu caranya Ibu ya. Oke. Nah, kalau ini apa namanya Ibu? Ini Tamarilo, Pak. Ini Tamarilo, juga oke. salah satu signature kita untuk minuman. Oke. Iya, Saya cobain Ibu ya. Iya, silakan. Tamarilo juice. How do you like Seger. it? Enak banget. Ini harus dicobain nih, Classy People. Datang deh kemari. Premier Hotel. Lantai 15. View-nya keren, makanannya dan minumannya enak banget. Oke, thank you Bu Surni ya. Kita lanjutkan nih ngobrol-ngobrol kita nih mengenai manajemen praktis ya Ibu ya. Di segmen pertama kita sempat menyinggung mengenai leadership Ibu ya. Dan kemudian saya juga menanyakan kekhasan implementasi leadership di Premier Hotel ini. Tapi ngomong-ngomong Ibu ya, ngomong mengenai Premier Hotel and Convention. Saya pernah kemari dulunya, tapi seingat saya namanya bukan The Premier Hotel. Gimana ceritanya nih Ibu? Iya. Jadi kita dari awal buka 2012 itu Pak Is, namanya Grand Zuri Hotel Padang.
Kemudian mulai dari 1,5 tahun yang lalu Ya. kita mulai pengembangan Hmm. dengan penambahan sehingga sekarang itu kita menjadi 202 kamar. Dari asalnya? Dari awalnya 131, Sih. kemudian kita saat ini punya ballroom terbesar di Sumatera Barat. Oke. Dengan kapasitasnya bisa mencapai 3.000 orang untuk normal ya. Maksudnya see. tidak dengan proskes. Tidak dengan prokes ya? Oke. Ya, kalau dengan prokes sekali event itu paling kita beraninya di 1.000, Pak. Tapi kalau untuk di apa namanya di normal Bisa sampai 3.000? itu bisa sampai 3.000. Oke. Nah, kita punya ballroom itu 2, jadi bisa disekat dan bisa dilepas kalau misalnya ada event besar. Terus juga ada penambahan ini tempat kita berdiri di sini. Iya. Itu ada apa namanya Sky Lounge ya, Iya. yang tadi yang lantainya kaca, jadi lumayan sih buat uji nyali. Iya. Dan ini lumayan hits karena ya biasalah ya orang kan Sesuatu suka yang yang unik ya? gitu. Iya, benar. Nah, ini di lantai 15 dan saat ini menjadi gedung tertinggi di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat? Iya sih, kalau lantai 15 ya? Iya. Belum ada yang lantai 15 kayaknya. Iya. Terus kita juga punya sky pool Oke. dengan konsep infinity swimming pool. Ya kira-kira ala-alanya nih kalau kita lihat dari ujung itu kayak lepas gitu. Oh. Nah, itu di lantai 12. Kayak di Singapura lah Nah, ya. ala-ala gitu loh. Bapak harus coba. Jadi kalau berenang di situ kayak melepas gitu Melepas ya. gitu ya. infinity. Oke, good. Kemudian kita punya gym, satu lantai itu gym semua. Iya. Itu, nah dengan adanya penambahan fasilitas tersebut, maka kita sekarang upgrade dari Grand Jury menjadi The Premier. Manajemennya masih sama. Manajemennya masih sama. Jadi penamaannya berbeda ketika grade-nya meningkat. Benar. Oh, I see. Jadi ZHM itu ada empat Oke. brand. Paling tinggi The Premier, Oke. kemudian Grand Jury, ada The Jury sama Jury Express. Oh, Nah, oke. jadi sekarang brand kita yang tertinggi di unit Di ZHM tadi di ya? ZHM. Oke, Sorry, oke. di ZHM maksudnya. Ya, jadi ngerti kita ini, classy people ya. Kenapa namanya berubah dari Grand Jury menjadi The Premier Premier. Hotel and Convention. Karena memang ada upgrade fasilitasnya ya. Benar. Oke. Kita tambahin sedikit. Kita cukup berbangga ini Ya. owner itu mempercayakan Padang untuk membangun unit terbaiknya, Pak. Jadi saat ini di ZHM sendiri, The Premier Padang itu yang paling besar, yang paling kapasitasnya paling besar, semua paling besar lah, semua paling gitu loh. Di Padang ini. Oke. Jadi kita punya 23 hotel di seluruh Indonesia, Heeh. dan saat ini yang terbesar itu adalah yang di Padang. Wis, Ya, keren. kita cukup berbangga Bangga ini nih Padang kita nih. Dipilih yang sebagai unit terbesar dari terbesar. ZHM. Oke. Keren. Terima kasih penjelasannya nih Bu Surni, Sama-sama, dan Pak. Classy People harus cobain nih datang kemarin. Keren banget fasilitasnya. Nah, kita lanjut nih Bu, ngobrol-ngobrol kita ya mengenai leadership. Nah, sebelumnya kan di segmen pertama Bu Surni ada cerita ya bahwa yang khas di sini bagaimana menyemangati karyawan adalah ada service charge, Service charge. di mana 10% dari Iya. revenue itu diberikan kepada karyawan. Itu menjadi salah satu motivasi buat mereka. Lalu kemudian juga bagaimana Ibu melakukan feedback ya melalui penilaian dari karyawan terhadap Ibu setiap 1 tahun sekali ya. Nah, itu keren sekali. Ada yang lain nggak Bu yang khas yang mungkin bisa menginspirasi kita nih kalau kita bisa terapkan di organisasi lain? Kira-kira apa Ibu di Premier Hotel ini? Jadi kita punya tim itu ada manajernya, di bawah GM itu ada manajer. Nah, manajer kita ada 8 totalnya, Pak. Di bawah manajer itu nanti ada supervisor sampai ke bawah sampai rank and file. Itu total karyawan kita sekarang 142 karyawan. Oke. Nah, masing-masing departemen itu dipimpin oleh departemen head atau manajer. Nah, karyawan itu kan tidak semuanya sempurna ya Pak ya. Pasti punya macam-macam punya macam-macam masalah, punya macam-macam keterbatasan. Kemudian juga punya ada strong dan weakness-nya masing-masing. Nah, pada saat mereka
melakukan kesalahan misalnya. Nah itu saya pasti akan coaching mereka dulu, pasti akan panggil mereka, kenapa kesalahan ini bisa terjadi. Sering kali mereka itu melakukan kesalahan itu karena sesuatu yang tidak disengaja misalnya, walaupun itu kadang-kadang fatal akibatnya. Nah, hal yang tidak bisa ditoleransi itu hanyalah kalau soal fraud, soal cheating ya. Kalau soal fraud saya nggak ada excuse toleransi lah. ya. Tapi kalau yang lain saya masih kasih toleransi. Nah, beberapa kali kejadian ada karyawan kita yang mungkin tidak karena melakukan kesalahan kemudian mengundurkan diri, atau kena reprimen mengundurkan diri, atau karena pressure dari berbagai macam akhirnya mengundurkan diri. Nah di situ ada salah satu karyawan kita bandel banget, tapi saya tahu potensinya besar sekali gitu loh. Nah itu saya sebenarnya ingin mempertahankan dia, tapi dengan kadang-kadang ada yang bandel itu tadi. Nah akhirnya saya kasih dia kesempatan untuk meneruskan pekerjaannya, meneruskan kontraknya. Tapi ada pengawasan dia khusus? harus ada perubahan, harus ada perbaikan dari sebelumnya. Itu komitmen itu lewat omongan lisan aja atau Dia tertulis, Pak. tertulis ya, oke Tertulis, sih. ya. Nah, jadi yang tadinya sebandel-bandelnya karena diberi kesempatan sekali lagi, justru menjadi yang paling berprestasi di antara yang lain gitu. Jadi ada orang kadang-kadang yang memang butuh butuh perhatian, butuh di challenge. Dia udah mengundurkan diri. Saya bilang kalau mengundurkan diri saya sih nggak apa-apa. Tapi apa sudah dipikirkan? Kalau mencari pekerjaan dalam kondisi tidak bekerja itu susah loh. Tapi kalau mencari pekerjaan dalam kondisi sedang bekerja itu lebih gampang, bargaining positionnya lebih tinggi. Nah kalau mau cari kerjaan tempat lain silakan, saya kasih waktu. Anda boleh resign tapi cari dulu tempat kerja yang baru. Mungkin itu kali yang menyentuhnya Ibu ya. Mungkin. Ibu tulus sekali gitu ya. Iya, silakan Mikirin kalau dia mau gitu ya. resign boleh tapi cari dulu tempat kerja yang Iya, baru. iya. Kalau misalnya sudah ada yang baru silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, jangan sampai nyesal. Mending kerja dulu aja. Silakan sambil itu cari yang lain. Dan ternyata dia berubah. Jadi justru yang terbaik. Menjadi yang terbaik ya. Di antara yang ada. Kadang-kadang kita mesti sentuh gitu loh Pak. Hati mereka, melihatkan ketulusan kita. Iya. Jadi saya tangkap poinnya Ibu, di samping tadi ya ada feedback langsung. Sebenarnya itu kan transparansi ya, Ibu berani dinilai itu ya. Kemudian juga Ibu kan ada coaching dan konseling lah kalau saya bilang ya. Ada sentuhan langsung ya. Jadi memang mungkin si karyawan itu merasa mendapat perhatian. Sehingga dia malah bisa berubah 180 derajat ya. Benar Dari sekali. asalnya udah mengundurkan diri, Iya. malah jadi karyawan yang terbaik. Wah, keren banget nih. Jadi ini sangat menginspirasi ya Classy People ya. Jadi ketika kita menjadi leader ya, jangan hanya asik dengan perintah-perintah kita saja, tapi juga belajar mendengar ya Ibu ya. Benar, Pak. Belajar mendengar, lalu kemudian ada pendekatan yang heart to heart ya, dari hati ke hati kali ya, dengan si karyawan ya, sehingga bisa seperti itu. Ada pengalaman yang lain nggak Ibu, yang selama Ibu menjadi pemimpin nih, yang Ibu terkesan dengan karyawan? Di samping tadi itu sangat terkesan tentunya ya. Ada yang lain nggak kira-kira yang bisa kita share ke Classy People? Iya. Karyawan saya memperlakukan karyawan itu seperti anak sendiri, Pak. Seperti anak sendiri. Kalau mereka salah ya dijewer. Oke. Kalau mereka bagus ya diapresiasi. Jadi mereka tuh tahu banget tuh. Kalau mereka salah pasti mereka akan kena marah, dan itu mereka biasanya nggak berani. Kenapa kalau mereka bilang tuh speechless gitu loh. Speechless, Nggak bisa ngomong apa-apa. Rasanya tuh dalam banget karena saya jarang marah. Kata mereka begitu. Jarang marah, tapi begitu marah itu dalam gitu loh. Dan ngomongnya juga nggak kasar-kasar. Tapi mereka entah kenapa kalau saya marah, mungkin karena jarang marah, begitu marah itu udah langsung membuat mereka merasa udah teler. Iya, paham, apalah paham, namanya Ibu. gitu loh. Saya pernah punya pemimpin seperti itu Bu. Ya, jadi
Ya itu tadi mungkin Ibu memang benar-benar keibuan banget ya, memimpinnya benar-benar seperti orang tua ke anak gitu ya. Saya posisikan diri saya Seperti itu sebagai ya. orang tua Iya, iya. mereka. Jadi kalau ibu kita marah kan Pak, kita Iya, iya. merasa gimana, merasa Iya, bersalah. iya, iya, iya. Saya nggak marah banget juga, tapi karena apa ya, ya mungkin karena jarang marah, jadi akhirnya, nah itu yang membuat pekerjaan jadi mudah Pak. Jadi saya nggak perlu marah-marah, sedikit aja ngomong agak keras misalnya, atau sedikit aja mau kritik, mereka udah langsung kerja, udah langsung kembali ke tracknya gitu. Iya, iya, iya. Jadi cukup efektif sih menurut saya, kita nggak perlu, karena menurut saya gini, kalau kita menjadi pengawas buat mereka, itu mereka mungkin hanya akan bekerja bagus di depan kita. Seberapa bisa sih kita mengawasi mereka? Kita 24 jam sehari itu mungkin terus-terusan. Terus apa yang Ibu lakukan? Nah, saya mendelegate Pak, delegate untuk ke bawah, dan kemudian membuat mereka sendiri juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Karena kalau mereka melakukan kelalaian atau kesalahan, itu efeknya ke tamu dan juga ke mereka sendiri. Memberikan kepercayaan dan pengertian. Betul. Ya. Jadi delegate ke tim kita di bawah, ke manajernya, ke supervisornya, sampai dan mereka kadang-kadang saling introspeksi, mereka saling mengingatkan gitu. Apalagi sekarang lebih mudah Pak, dengan grup WhatsApp misalnya, udah posting ini tolong dibenerin, nah itu udah langsung. Jadi lebih gampang pekerjaan kita, nggak ribet gitu. Menarik sekali Bu Surni ya. Jadi di segmen kedua ini ada beberapa hal yang kita catat ya. Jadi cara Bu Surni melit atau memimpin organisasinya, pertama sekali saya garis bawahi Ibu ya. Ibu itu tulus dan bersikap sebagai orang tua ya. Lalu kemudian juga pendekatannya itu memang dari hati ke hati ya. Ada coaching dan konseling ya. Lalu kemudian yang satu lagi yang menariknya itu Ibu mendelegasikan dan juga memberikan kepercayaan sehingga mereka benar-benar memang mengerti apa yang harus dia lakukan. Wah, ini inspiratif sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru nih para leader juga di organisasi-organisasi yang lain. Oke, kita tutup dulu segmen kedua ini Ibu. Nanti di segmen ketiga akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Classy People. Akan kita coba jawab satu persatu. Baik. Oke, Classy People, pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Sebenarnya paling gampang itu membuat bos yang ngebosi menjadi takluk di depan kita. Gimana ikutin aja semua kemauannya Pak, tapi tunjukkan prestasi kita.